Halo semuanya, selamat datang di channel Trend Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi saham mingguan. Kali ini kembali saya akan memberikan saham rekomendasi lagi untuk minggu depan ya, periode tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 16 Juni tahun 2023. Nah, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke saham rekomendasi untuk minggu depan, kita coba sedikit review dulu ya rekomendasi kita di minggu lalu. Nah, untuk minggu lalu itu kita ada 3 saham rekomendasi ya. Nah, ini udah saya buat, udah saya rekap, yaitu ada saham ACES, Auto, dan SMRA. Sudah termasuk trading plan area buy, target 1, target 2, dan area stop loss. Nah, bagaimana kinerjanya rekomendasi minggu lalu? Mari kita sama-sama untuk rekap terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita lihat IHSG dulu ya. IHSG selama 1 minggu kemarin, IHSG 1 minggu kemarin berhasil hijau ya, plus 0,92%. Oke, ini 0,92% di sini. Nah, IHSG-nya hijau ya kita. Nah, plus 0,92%. Oke, langsung aja ke saham yang pertama ya, ada ACES. Kita lihat pergerakan ACES di minggu lalu. Taruh ini time frame-nya. Nah, ini dia ACES. Analisa kita di minggu lalu ya, bahwa saya udah bilang di ACES ini ada satu pola double bottom ya, double bottom yang cukup besar dan berhasil dia ngebreak. Untuk minggu lalu kan kita periode tanggal 5 ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 9, berarti kita masuk di tanggal 5. Tanggal 5 nih area-area, nah area sini pas banget low-nya itu 610. Jadi waktu itu saya tuh ambil, kalau saya pribadi ya, karena di 610 tuh mungkin antrian banyak ya, atau waktu itu nggak dapet ya, saya dapatnya di 615 waktu itu. Jadi saya punya di average 615. Nah, ini low-nya 610 ya, masuk ya ke area buy kita. Area buy kita dari 605 sampai 630. Masuk ke 610 ke area buy kita. Nah, untuk targetnya ya ini udah capai kemarin di 700. Yang di sini kan ada satu resisten ya. Nah, resisten ini udah tercapai 700, terus dia koreksi. Jadi wajar aja karena mulai ada yang taking profit di sini. Nah, seperti itu. Jadi high-nya kemarin sampai 710. Jadi ya kalian bisa lah di target 2 ya 700. Ini high fresh-nya di 710. Nah, ya lumayan ACES hampir 16,39%. Saya sih karena saya buy-nya di 615 ya, jual di 690 dan 700, saya cuma dapat hampir 13%-an itu selama 1 minggu. Jadi ACES cukup bagus sekali untuk ngedorong performa portfolio kita. Nah, ACES nih kalau sekarang kayak gimana? Nah, untuk saat ini menarik ACES, sebenarnya masih sangat menarik karena pergerakannya masih solid uptrend. Secara price volume analysis ini masih bagus teman-teman. Ya, tapi kalau kita dikasih aja turun lagi nih, ACES kalau saya gambarin ya, mungkin kalau dikasih turun sampai dengan 655 area-area sini nih. Ini udah saya di grup ya, di grup udah saya bilang bahwa ACES nih kalau kita bisa dapat area sini ini menarik lagi kalau dikasih. Seperti itu, semoga aja kita berdoa ini diturunin dulu, retrace dulu lah ya. Biasa kan ini ACES ketika kelihatan nih, ketika dia naik di sini, naik terus dia koreksi, nah naik lagi. Nah, ini semoga dia koreksi buat higher low-nya di area sini. Nah, itu menarik kayak gitu teman-teman. Jadi ACES ya overall kita udah selesai ya. ACES 1 minggu dapat hampir 16%, mungkin 15%, dan kalau dia turun lagi silahkan kita pantau lagi. Oke, rekomendasi saham yang kedua nih ada Auto ya. Minggu lalu kita rekomendasikan Auto ini cukup bagus juga ya. Jadi sektor otomotif ini, jadi sektor transportasi otomotif ini masih bagus banget guys, masih menarik banget. Nah, Auto kita masuk kemarin di tanggal 5 ya, tanggal 5, bahwa di sini menarik ya, ada falling wedge yang udah di break. Nah, di sini kan kita langsung break out. Nah, kita buy banget, pas banget dikasih bawah di Auto ini. Nah, pagi-pagi ini dikasih bawah, saya ingat banget pagi-pagi antri di bawah, dikasih bawah, terus langsung dihajar naik, langsung dibawa naik. Jadi low-nya di 2010. Nah, sedangkan area buy kita dari 2000 sampai 2070. Nah, low-nya di 2010. Oke, Auto. Target 1 2150, target 2 250. Nah, dia high fresh per kemarin aja high fresh-nya di 2350. Jadi masih sangat menarik 2350 ya. Nah, itu dari low ke high guys, sama hampir 16% juga untuk Auto. Jadi ya masih profit 1 minggu nih, udah 2 digit lumayan lah. Selama 1 minggu ini kita dikasih 2 digit, belasan persen, mungkin ada yang 10. Kan kalau 16%-nya di high fresh-nya banget ya. Dari low ke high fresh-nya mungkin ya karena kita retail, kita kan nggak pernah bisa beli di
paling bawah dan jual di paling atas ya mungkin kita dapat ya 10%-an 12%-an kayak gitu. Jadi nah untuk saat ini gimana auto ya, mungkin saat ini masih menarik tapi probabilitas untuk misalkan beli lagi sih agak terlalu jauh ya, risknya ini udah terlalu besar gitu. Jadi ya biarkanlah ini let's your profit gitu dengan boleh TP sebagian dulu karena udah sampai target, dan let's your profit, jaga aja area stop lossnya mungkin 2150 atau candle terakhir shadownya seperti itu. Nah itu untuk auto, karena ini masih menarik, dari sisi flow pun ini masih bagus harusnya. Lalu lanjut saham yang ketiga kita ada SMRA ya kemarin. Nah SMRA ini menarik, kenapa? Karena pas di sini ini saya bilang di sini ini menarik karena ada candlestick hammer yang dimana shadownya lumayan besar dan didukung volume yang cukup oke. Waktu di rekomendasi mingguan yang kemarin kan saya bilang seperti itu. Nah terbukti pas SMRA pagi-pagi tuh dia sempat di open di bawah ya, nggak terlalu jauh sih, tapi habis itu langsung diangkat naik lagi pas banget. Jadi entry area kita dapat ya, nggak ditinggal. Jadi SMRA low-nya sampai 630, untuk entry 620 sampai 640. Jadi ya masih masuk area entry kita di 630 dan high fresh kemarin. Nah ini 705 ini udah break lagi resistennya di area 740. Nah profit SMRA ya hampir 17%. Jadi ini bener-bener minggu kemarin kita dikasih cuan yang alhamdulillah ya gede banget. Nah kalau kita rata-rata kan total profit kita itu semua hampir 50%, dan average profitnya ada di 16%. Jadi memang ISG-nya juga bagus, dan saham rekomendasi kita selama minggu kemarin ini cukup bagus juga. Jadi 3 saham ini masih memberikan kita cuan gitu ya. Jadi selamat yang udah ambil, yang ikut rekomendasi kita di mingguan, happy cuan kayak gitu ya. Sebenarnya ini adalah saham-saham yang ada di trend stock premium ya. Jadi sengaja kita bagi ke kalian supaya kalian juga bisa merasakan cuannya. Nah kalau mau dapat rekomendasi lebih banyak lagi trading intense ya, kalian bisa join di trend stock premium kayak gitu. Linknya ada di deskripsi, silahkan dicek aja. Nah untuk SRMA sendiri sebenarnya ini masih menarik ya, secara flow ini masih bagus. Nah di sini sebenarnya ada satu area resisten, dia terbentur ya, area resisten SMRA. Ini ada high fresh dari bulan September di area 735. Nah kemarin tuh sempat reject di 735. Nah sekarang sedang retrace ke 700-nya tapi tertahan. Nah ini harusnya masih menarik ya, secara flow pun ini masih bagus kayak gitu. Nah jadi itu update atau review 3 rekomendasi kita di minggu lalu. Nah untuk minggu depan bagaimana rekomendasinya, kita akan cek dulu composite-nya ya, kita cek dulu IHSG-nya. Nah sama seperti dengan gambaran yang udah saya gambar di rekomendasi minggu lalu ya, bahwa di sini ada pola head and shoulder di breakdown. Nah pas di breakdown target penurunannya udah tercapai, dan ya saya merasa ya harusnya saya sideways dulu, nanti uji lagi area resistennya sini 6.700, dan ternyata dia langsung menguji area resistennya karena ya ditopang oleh saham sektor energi, lalu juga saham sektor yang terakhir transportasi ya, Goto ganti CEO langsung naik, dan ini jadi positif ke indeks. Jadi saham-saham yang memang punya bobot besar terhadap indeks itu bergantian menopang IHSG. Yang pertama energi, terus juga transportasi enggak terlalu ini ya, teknologi khususnya di Goto, dan juga kemarin tuh yang sempat rebound tuh ini apa, konstruksi infrastruktur. Nah infrastruktur menarik kayak gitu. Jadi ya harusnya sebenarnya untuk besok ya sebenarnya sahamnya nggak terlalu bagus kayak minggu lalu ya. Minggu lalu makanya kita bagus banget saham-sahamnya itu karena secara flow-nya masih ada akumulasi tapi harganya belum naik. Nah untuk saat ini sahamnya memang sudah diakumulasi, flow-nya masih bagus tapi harganya ini kecenderungan udah pada naik kayak gitu. Jadi risknya ini agak lebih besar. Nah langsung aja ke rekomendasi minggu depan ya. Yang pertama ada XL. Nah oke, XL ini sebenarnya masih menarik ya. Secara short term dia ini uptrend guys. Nah kalau kalian perhatikan di sini ini ada satu pola, sebenarnya ada satu pola pembalikan arah. Nah kalau kita buatkan ini bahu kanan, di sini kepala ya. Nah terus di sini ini ada, tadi bahu kiri. Nah ini ada bahu kanan ya. Persis dengan gambar yaitu inverted head and shoulder yang ada di bawah, yang mana pola ini tuh merupakan pola reversal, yaitu pola pembalikan arah. Jadi kalau misalkan saham yang sedang turun, ini kan XL turun ya lumayan ya, udah downtrend. Dia udah downtrend dari bulan apa nih? Berarti dari tahun lalu, dari Februari 2022 ya, dari awal tahun downtrend, tiba-tiba muncul chart pattern pola reversal, yaitu
inverted head and shoulder dan sudah di break neckline-nya. Nah, per hari ini sedang retrace. Nah, ketika retrace pun di sini kelihatan volumenya ini nggak terlalu besar, guys. Volumenya ini nggak terlalu besar, jadi ketika dia nge-break di sini dua candle ini break, diikuti dengan volume yang cukup besar, dan ketika koreksi di sini, ya bisa dilihat, ya walau candlenya ini sebenarnya candle bearish ya, Maribozu, tapi kalau kita lihat volumenya ini nggak terlalu besar secara volumenya, jadi harusnya ini masih menarik. Kayak gitu. Jadi untuk XL harusnya menarik untuk minggu depan ya, bisa lah, karena dipikir-pikir harusnya nih risknya udah mulai terukur, risknya udah kecil kayak gitu. Nah, kalau kita buat trading plan untuk XL ya, kita cari area stop loss ya. Mungkin kita akan, kalau stop loss ke low yang di sini, bentar kita cek berapa persennya. Nah, oke lah ya, di low yang di sini 19, kita akan pakai stop loss biasa. Nah, low yang sebelumnya kita buat area stop loss dulu ya. Stop loss di 1940. Bentar, 1940. Untuk sekarang dia closing di berapa kemarin? 2050. Kita boleh buy dari 2050 sampai dengan area ya 2000. Oke lah ya. 2000, area 2000 sampai 2050 dengan area stop loss 1940. Nah, untuk TP1, nah ini kita cari resisten minornya ya, resistennya. Nah, kalau untuk resistennya sendiri mungkin ini resisten 2230 ini terlalu jauh ya. Biasanya target 2 kita oke lah di sini. Nah, target 2 boleh lah 2250 nih. Karena ini 2240 ya, 2240 lebih oke. Itu untuk TP2 ya. Bentar, TP1-nya kita cari resisten minornya. Area 2170 kayak sepertinya menarik nih. Nah, 21. Oke, 2150 ya. TP1 2150, lalu TP2 ada di 2240. Nah, itu trading plan untuk XL. Jadi sebenarnya ini masih menarik ya, selama area stop loss-nya belum kena gitu. Harusnya ini masih oke. Jadi diperhatikan, karena ini dari sisi sektornya ini mulai menarik gitu, mulai ada technical rebound. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua nih ada Wika. Nah, sebenarnya Wika ini udah naik yang lumayan. Sebenarnya kalau kalian join di grup kita ini, Wika ini udah saya pribadi udah saya call nih waktu area-area sini nih, karena menarik ya. Jadi yang join di grup Trade Channel silahkan join. Linknya itu ada di deskripsi. Waktu itu kita lab bareng. Wika ini harusnya masih menarik karena secara flow ini naiknya tuh didukung oleh flow yang cukup bagus gitu. Nah, ya memang ini Wika ini masih downtrend. Trennya ini masih downtrend, masih menurun. Jadi ini kenaikan ini sebenarnya sifatnya masih sementara aja, masih dead cat bone. Nah, ini kita manfaatkan lah yang naikan sementara ini. Jadi trading di saham yang downtrend ini lebih high risk sebenarnya guys, lebih high risk ketimbang kita trading di saham-saham yang uptrend. Karena saham yang uptrend tuh naiknya udah lumayan ya, jadi kita cari probabilitas di saham downtrend ini, yang mana risk rewardnya masih terukur. Nah, menariknya karena di sini ya, ini kan low yang sebelumnya, super sebelumnya. Nah, di sini udah di break. Nah, kemarin sempat naik, ada koreksi lagi. Nah, secara volume ini masih menarik. Sebenarnya ketika kemarin koreksi pun ini harusnya ini tuh masih ada akumulasi nih. Volumenya juga kecil. Jadi memang belum ada buangan gitu, belum ada buangan. Nah, di sini ketika dia 3 candle-nya ini naik, kelihatan volumenya nih lumayan gede-gede banget. Jadi menandakan memang tekanan buyer-nya nih kuat, dominan gitu. Ketika candlestick-nya merah, ya lihat sellernya nih tipis. Kayak gitu guys. Jadi menarik untuk Wika sendiri ya. Jadi kita untuk langsung aja buat trading plan-nya closing 496. Kalau kita buat trading plan, kita nggak usah jauh-jauh ya. Nah, 47 kita buat area stop loss-nya dulu nih. Stop loss di 472. Kita boleh entry dari mungkin 480 ya, 480 sampai 486. Oke nih. 480 sampai 496. Kalau mau tunggu agak bawah mungkin bisa ya, semoga dikasih. Karena kalau kita ngelihat dari candlestick kemarin, ini dia kan sempat naik nih, dia sempat naik sampai berapa? 3%, terus tiba-tiba diturunin lagi. Nah, mungkin ya kalau dikasih ya alhamdulillah ya, dikasih bawah lebih enak gitu. Nah, untuk TP area kita cari resisten minornya. Resisten minor terdekat yang pertama
Coba area 530. Ini kalau udah ganti praksi ke 500 ya oke guys. Kayaknya terlalu jauh untuk pertama. Nah, area 515 oke. TP1 515. TP2 mungkin di area sini oke nih kayaknya. Kalau ke 585 wah 1 minggu sih nggak mungkin ya sejauh itu. Harusnya di 5. Nah, area sini ada satu resisten di 545. TP2 545. Oke. Mungkin itu aja ya rekomendasi kita. Biasa kita ada 3 saham. Nah, kali ini memang terbatas jadi hanya ada 2 saham aja gitu. Nah, sebenarnya masih ada tapi itu khusus buat teman-teman di membership premium ya. Jadi itu aja 2 saham yang menurut kita harusnya masih menarik, masih ada chance untuk peluang kenaikan. Jadi sekali lagi rekomendasi ini sifatnya disclaimer on, silakan dianalisa ulang kalau merasa cocok dan silakan di skip kalau nggak merasa cocok ya. Jangan lupa terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, komen dan juga di subscribe. Terima kasih, semoga saham ini bisa kasih kita cuan di minggu depan. See you.